Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik dari semua kasus robot trading Ponzi. Apa itu? Yaitu perkembangan progres gitu ya, mediasi antara Net89 dengan para korban yang diwakili oleh para kuasa hukumnya. Oke? Nah, di sini ada beberapa media lah yang memberitakan sebenarnya sejak akhir minggu lalu gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di berita ini adalah katanya babak baru dalam dugaan investasi bodong robot trading Net89. Kuasa hukum korban, ternyata kuasa hukumnya korban ini ada beberapa paguyuban kan. Mereka minta tersangka itu harus hadir dalam mediasi. Nah, yang menarik dari semua ini, seperti yang sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya mengenai Net89, robot trading Net89 ini termasuk yang pendekatannya unik sendiri. Kalau yang lain lebih memilih untuk ya udahlah pasang badan gitu ya, tahan deh udah sidang sidang gitu ya. Yang terakhir itu Wahyu Kenso masih bilang AEO gitu ya, Februari deh 2023 withdraw. Orang-orang mau withdraw dibohongin lagi, suruh deposit 50 USDT. Nanti pakai koin abal-abal, tetap saja tidak cair ya. Oke. Nah, ini unik sendiri. Dia menawarkan suatu mekanisme yang selalu saya sebut dan di dunia hukum juga disebut restoratif justice, di mana Net89 ini akan mengembalikan kerugian. Tentu saja seperti di video-video saya sebelumnya, tidak mungkinlah kalau Anda rugi misal ya 100 juta, ini rugi ya, dikembalikan 100 juta, nggak seperti itu. Dan sudah sering saya bahas juga, ini misalnya nih ya, Anda masukkan uang 100, jangan kita sesuai dengan apanya yang dia lakukan ya. Kalau saya tidak salah, kalau Anda setor itu dengan kurs 15.000, kalau Anda tarik, kalau saya tidak salah 13.000. Maksudnya begini, kalau Anda setor, kita kecilkan saja deh ya. Kita kecilkan saja, nggak usah gede-gede dah. Kita bilang ada orang yang ikut robot trading ini $10.000. $10.000 itu kan 150 juta ya. Robotnya saya nggak tahu lah, kalau 150 juta mungkin bisa pakai robot yang 25 juta. Ini misalnya aja, kan saya nggak hafal ya. Berarti dia setor 150 juta karena 10.000 US dollar kali 15.000, 150 juta tambah 25 kan 175 juta ya. Peraturan di robot trading manapun, kalau Anda withdraw seluruhnya, uang robot itu nggak kembali. Contoh nih, Anda masukkan 150 juta, 10.000 US dollar, plus beli robot 25 juta. Ini misalnya robotnya 25 juta ya. Kan ada model 175. Tiba-tiba, ternyata ini robot nggak bener nih. Udahlah saya cancel gitu ya. Nah, kalau Anda cancel, robotnya 25 juta hilang itu. Dimanapun sama. Yang Anda bisa kembali adalah 10.000 kali 13.000. 130 juta saja. Nah, kalau Anda baru masuk, Anda bayar robot, Anda tarik semua, robotnya hilang ya. Kembali 130 juta. Nah, di sini yang ditawarkan, nanti kita lihat ya, akan dikembalikan 50%-nya, yang dari kerugian ya. Tapi kalau Anda sudah pernah melakukan penarikan, ya dipotong penarikannya. Anda nggak bisa mengklaim yang Anda setor, harus dipotong dari penarikan. Oke?
Nah, ini sudah sering saya bahas. Tapi ada juga para pemain, oh nggak mau tahu, pokoknya saya mau robotnya kembali. Uang dikembalikan sesuai kurs 15.000, padahal perjanjian kalau tarik kan 13.000, kan sudah setuju. Inilah yang menyebabkan mediasi biasanya berbelit-belit. Oke, kita lihat di sini nih ya. Di sini saya ambil salah satu contoh berita dari TV One News ya. Nah, di sini katanya progres mediasi ini mulai memasuki babak baru. Kenapa disebut babak baru? Karena terakhir kan kantor Net 89 di Soho Capital ya, itu disegel oleh Baris Krim Polri. Ya, sehingga di kantor itu yang biasanya menerima proses untuk pengajuan pengembalian kerugian terhenti. Orang tidak bisa lagi ke kantornya Net 89 karena sudah disegel. Nah, sekarang dikatakan sudah memasuki babak baru. Nah, sekarang ini pengacaranya Net 89 adalah Hotma Sitompul karena dia bertindak sebagai penerima kuasa substitusi ya dari Pasa Deda Siregar ya. Dia sebagai kuasa hukum dari orang yang namanya Lau Sian Hee Samuel, yang biasa dikenal oleh para pemain sebutannya Pak Samuel lah gitu ya. Dia merupakan salah satu pengurus PT SMI, seorang direktur lah ya. Dia menawarkan penyelesaian permasalahan pengembalian dana yang telah didepositokan korban, ya kerugiannya lah ya, 50% pengembalian ya. Nah, di situ akhirnya bertemu dah tuh ya, Hotma Sitompul yang mewakili PT SMI ya, dengan para kuasa hukum korban. Kan banyak tuh ya kuasa-kuasa hukum korban ya. Ini katanya pertemuannya di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus lah kelihatannya ya, Dirtipideksus Baris Krim Polri, di gedung Awaludin Jamin lantai 5 ya. Mereka itu datang memenuhi undangan dari pengacara Hotma Sitompul. Jadi diundang tuh semua para kuasa korban ya. Nah, menariknya pada pertemuan itu ya, usulan dari musyawarah yang dilakukan oleh Hotma Sitompul dan para kuasa hukum korban kebanyakan ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar kuasa hukum korban. Ya mungkin mereka nggak mau terima 50% gitu ya. Saya nggak tahu lah ya, karena beritanya cuma simple aja begini. Ya bisa dimaklumi lah, biasanya kuasa hukum dari korban kan maunya kerugiannya sekorbannya itu kembali gitu ya. Tapi seperti yang sudah saya pernah review, kan mereka bilang ini robot trading Ponzi. Kalau robot trading Ponzi, uangnya itu kan sudah dibagi-bagi ke leader, Kalau korban meminta 100% dari ini, kalau menurut saya ya, nggak bisa dimintakan ke PT SMI-nya, karena kan uangnya sudah dibagi-bagi. Tetapi setiap kali saya menjelaskan ini, para korban sepertinya nggak mau terima. Pokoknya kerugian saya harus dikembalikan oleh SMI, padahal SMI juga sudah bagi-bagi ke leader-leader, ya, exchangernya. Aduh. Jadi menurut saya sekali lagi ya, kalau Anda masih nggak terima ya terserah Anda. Kalau Anda sudah ditawarkan 50%, Anda tetap tidak mau, ya Anda rugi sendiri ya. Karena ya kalau Anda lanjutkan, belum tentu nanti hasil dari persidangan Anda akan kembali 50%. Belum tentu loh, itu akan dari aset yang disita. Nah, tapi ada satu kuasa hukum korban, yaitu Evelyn Hutagalung. Sorry, suara saya gini ya. Dia tidak mengajukan keberatan, tapi dia minta para pengurusnya ini hadir gitu ya. Jangan tidak hadir. Kan ini kan yang hadir cuman Hotma Sitompul. Kira-kira gitu ya. Dia maunya Pak Andreas, Samuel, dan tersangka lainnya datang gitu ya. Dia nggak mau cuman ketemu sama Hotma Sitompul. Ya, tapi kan yang namanya sudah ada kuasa hukum, menurut saya loh ya, tidak perlu mereka itu datang gitu ya.
Ya tapi ya nggak tahu lah ya. Nah jadi di sini kita tinggal lihat saja apakah mediasi ini akan sukses dengan penawaran yang cuma 50%. Ya, yang saya anggap sudah lumayan. Daripada Anda tempuh jalur hukum, belum tentu nanti aset yang disita dibagi-bagi bisa dapat 50%. Ya. Nah, di sini salah satu tersangka yang namanya Hani Suteja kita ketahui sudah meninggal dunia gitu ya. Dalam kecelakaan ketika dia di tol Solo Semarang. Sedangkan 7 tersangka lain antara lain Andreas Andrianto, Lau Samuel Hi Samuel atau Samuel gitu ya, biasanya Erwin Saiful Ibrahim, Reza Sahrani alias Reza Paten, Alwin Aliwarga, Ferdi Irawan dan David ya. Mereka semua dijerat oleh pasal berapis ya. Ada 378, 372, terus TPPU dan lain-lain. Oke, jadi itu perkembangan terakhir mediasi yang terjadi akhir minggu lalu ya. Demikian update-nya ya, Anda tinggal hubungi saja masing-masing Anda yang ikut di paguyuban mana, tanya sama kuasa hukumnya, gimana kelanjutannya. Nah, apakah Anda mau terima 50%, apakah Anda mau tempuh jalur hukum, nah itu terserah Anda semua ya. Demikian yang saya bisa sampaikan, kalau saya boleh usul, tapi sekali lagi terserah Anda semua. Kapan lagi Anda mau dibayar 50%? Daripada Anda teruskan ini kasus ke pengadilan, belum tentu nanti Anda uang yang disita dikembalikan ke Anda bisa dapat 50%. Oke? Jadi itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.